bawahi ibu-ibu sekalian bahwa orang yang suka menumpuk-numpuk harta, baik berupa emas maupun perak, itu yang tidak mau menginfakkan dari harta tersebut, baik dari emas maupun perak, ingat kata Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim. Berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Jadi nanti ibu-ibu sekalian, jika ibu emasnya sudah sampai haul, sudah sampai 1 tahun, kemudian sudah sampai 1 nisab, wajib ibu mengeluarkan zakat malnya. Ya, ya. Misalnya nih 85 gram. 85 gram ibu udah beli setahun. Nah, itu udah sampai 1 nisab. Ya, 1 nisab. 1 nisab berarti ibu harus mengeluarkan 2,5% dari 85 gram. Ya Bu ya, yang punya 85 gram emas. 50 kan di bawah 50 gram. Jadi kapan kesepakatan para ulama ya. Jadi nanti bagaimana cara mengeluarkan zakat malnya? Ibu hitung 85 gram dikali harga emas. Nanti jadikan uang, nanti dikali 2,5%. Kalau harga emas 600 kalikan dibagi 2,5%. Ingat 2,5% itulah harta ibu yang sebenarnya. Ya Bu ya, ibu kan sayang nih dengan harta benda ibu nih, Bu. Ibu sayang nggak dengan emasnya? Sayang. Apakah emas itu bisa dibawa mati? Salah. Bisa dengan cara keluarkan 2,5%. Itulah nanti emas ibu dibawa mati, ya. Jadi nanti emas ibu yang ibu sayang nih 100 gram misalnya nih. Jadi setiap tahun ibu keluarkan zakat malnya. Insya Allah nanti emas yang ibu pakai itu nanti akan dibawa. Kenapa emas wanita itu cenderung kepada perhiasan, dan di surga nanti pun terdapat banyak perhiasan ibu-ibu, ya Bu ya. Beda dengan laki-laki. Kenapa laki-laki cenderung kepada wanita? Maka nanti di surga yang menemani laki-laki adalah bidadari. Ya Bu ya, cenderung karena laki-laki itu cenderung kepada wanita. Maka nanti ada bidadari, tidak ada bidadara. Hidup sekali, tapi setiap tahun. Jangan hisapnya kan 85 gram supaya tidak kena zakat mal. Ya dijualnya 5 gram. Jadi kan 80 gram kan? Oh aman dah, tidak keluarkan zakat. Itu nama akal-akalan. Manusia boleh diakalkan, tapi Allah boleh. Tak bisa diakalkan Allah, ya. Ya begitu. Baik dipakai maupun disimpan. Pokoknya emasnya itu sudah mencapai 85 gram. Ya, 50 gram saya simpan. Itu tak ada harus kena zakat mal. Ya, wajib. Ya. Jadi di dalam yang ibu baca tadi kan seperti itu tuh. Fabashshirhum bi'adzabil alim. Bukan alimnya, Bu. Alim. Beda dengan alim dengan alim. Ya, Bu. Nah, tak apa dalam belajar sih dapat pahala. Ya, 85 gram untuk menghindari zakat mal dijuallah 5 gram. Akhirnya sisa 80 gram. Nah, ada kena. Bu ya, ada lah ibu-ibu sini tak ada. Bagus, ya Bu ya. Insya Allah ya Bu ya. Nah, jadi ibu-ibu sekalian, dunia itu sementara. Insya Allah kita akan kembali.
Jadi ibu harus yakin di dunia kita ketemu nih, Bu, ketemu ibu-ibu ngumpul dengan suami, ngumpul dengan anak-anak, kumpul dengan cucu-cucu. Insya Allah suatu saat nanti Allah kumpulkan kembali. Coba baca Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. Buka ya. Jadi surga Adam itu diperuntukkan oleh orang-orang yang soleh. Siapa yang soleh-soleh tersebut? Bapak-bapaknya yang soleh. Siapa bapak-bapak yang soleh? Datuk kita, kakek kita yang soleh. Dikumpulkan di surga Adam. Ya, tapi kalau tak ada soleh, tak ada sholat, tak ada mau melakukan amal ibadah, kumpul enggak? Tak ada. Ya Bu ya? Nah, tidak. Karena di dalam hadis Rasulullah juga disebutkan orang yang menjaga sholat 5 waktu, kata Rasulullah, dia akan mendapatkan tempat yang terbaik. Apa itu? Surga Allah, janji Allah. Ya. Dan bagi mereka yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu, tempatnya adalah neraka, siksa Allah. Al-Quran lagi, kita berbicara Quran surah Al-Mudassir ayat 42-43 kan? Masalakakum fi saqar. Apakah yang menyebabkan kamu masuk neraka sakar? Qalu lam naku minal musallin. Dahulu waktu masih hidup pada mau sholat. Ya, sholatnya pada bolong-bolong. Kata orang Melayu, bedang kambing. Ya punya. Jadi tempatnya adalah neraka. Kalau cucu kita, anak kita, suami kita tak sholat, di mana tempatnya tadi, Bu? Apa nama nerakanya? Sakar. Bukan kata saya, Bu, mohon maaf. Sakar bukan jahanam. Jahanam itu adalah untuk orang-orang kafir. Jadi surga itu ada 7 tingkatan, 8 tingkatan. Neraka juga ada tingkatannya. Ya, jadi tingkatannya. Iya. Jadi bahan bakar neraka itu adalah terdiri dari jin dan manusia di dalam Al-Quran. Dan insya Allah ibu-ibu yang hadir pada saat ini, insya Allah ketika mengembuskan nafas terakhir, ya malaikat maut membawa lapor kepada Allah, oh ini seorang orang yang soleh, orang soleha, gitu ya, maka ditempatkanlah pada tempat yang terbaik. Allah temukan kepada suami ibu dan nunggu gitu ya, di dalam Quran surah Az-Zumar nanti baca ya. Jadi roh itu nanti ada namanya alam barzah. Alam barzah itu namanya tempat roh berkumpul. Misalnya nih, mohon maaf, orang tua saya meninggal, bapak saya sudah meninggal. Nanti abang saya nyusul meninggal, dia bertanya, nak, apa kabar adik kau di sana? Gitu ya, udah berapa anaknya? Dia bertanya, kenapa bertanya? Karena ketika dia di alam barzah putus hubungan, jadi tidak ada handphone, tidak ada WA ngasih tahu bahwa Sapri ini anaknya 3. Itu ya, tidak ada, putus hubungan. Makanya kalau ada yang mendahului, kemudian mendahului itu adalah orang yang soleh, maka ketemu dan dia bertanya, apa kabar adik kau di sana? Udah berapa anaknya? Ya, maka itulah yang dinamakan alam roh, perkumpulan alam roh. Maka ibu-ibu, satu saat ibu mimpi kepada suami yang dah meninggal, itu betul pertemuan antara roh orang yang meninggal dengan roh orang yang masih hidup. Ya Bu ya. Suatu saat lagi ibu mimpi ketemu dengan orang tua, mak. Betul. Ketemu, ngomong gitu ya dengan orang tua. Betul itu artinya pertemuan antara alam orang yang roh orang yang meninggal dengan roh yang orang masih hidup. Karena dalam konsep Islam, orang yang meninggal itu, orang yang tidur itu, rohnya di tangan Allah, di genggaman Allah roh kita ketika kita tidur. Ya, ketika kita tidur itu roh kita itu di dalam genggaman Allah. Ya, nah maka ibu-ibu sekalian, jika suami sudah meninggal, insya Allah suami nunggu, ya.
nanti orang tua dah meninggal, insya Allah orang tua nunggu anaknya, nunggu istrinya. Tapi kalau korban tetap korban. Kalau ibu nanti mau mengeluarkan zakat mal, boleh cari orang-orang yang berhak. Karena zakat mal itu tidak mesti di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu hanya dikhususkan zakat fitrah. Kenapa orang-orang umat Islam banyak mengeluarkan zakat mal di bulan Ramadan? Karena dia ingin mengejar keutamaan bulan Ramadan. Makanya dia mengeluarkan zakat mal itu banyak di bulan Ramadan. Boleh nggak di bulan Syawal, di bulan selain bulan Ramadan? Boleh. Misalnya nih, ibu nih beli bulan Juli, tanggal 1 Juli emas sebanyak 85 gram. Kemudian tahun depan tanggal 1 Juli udah setahun harus dikeluarkan zakat malnya. Gitu ya Bu ya. Dikeluarkan zakat malnya dalam bentuk uang boleh, nanti belikan bekas boleh, nanti untuk anak yatim. Nggak mesti, misalnya nih ibu mengeluarkan 2,5 juta, satu orang nggak mesti, boleh dipecah-pecah. Boleh untuk nenek ini, boleh untuk ini 2, 3, boleh. Gitu ya. Jadi nggak mesti satu orang. Misalnya ini kan kalau diuangkan emasnya tadi misalnya diuangkan sebanyak 100 juta lah. 100 juta dikalikan 2,5%. Jadi sekitar 2,5 juta. 2,5 juta itu tidak mesti satu orang. Boleh 10 orang kasih. Misalnya anak yatim, keponakan kita yatim, adik kita ni miskin, tak ada kerja, keponakan kita miskin, kasih. Karena kata Rasulullah, lebih afdol itu mengeluarkan zakat fitrah, sedekah dan sebagainya kepada kerabat yang terdekat. Kalau tak ada kerabat terdekat, bolehlah. Kerabat kita kaya semua ni, tak ada miskin, boleh keluar daripada kerabat yang terdekat tersebut, gitu ya. Jadi seperti itu. Memang wujudnya memang berkurang, tapi pada hakikatnya enggak. Ya, memang wujudnya berkurang dah Bu. Duit ibu 100 juta nih, jadi dipotong 2,5%, berkurang enggak? Berkurang wujudnya. Tapi pada hakikatnya tidak, tetapi bertambah. Jadi sebaik-baiknya berdagang adalah berdagang kepada Allah. Itulah rezeki ibu yang sebenarnya. Nanti kalau ibu banyak emas, mohon maaf nih, emasnya udah banyak 100 gram. Mohon maaf. Ibu tak ada mengeluarkan zakat mal, tiba-tiba ibu meninggal. Akhirnya emasnya ibu ambil suami kawin lagi, diberikan bini baru. Ibu mau mana? Mau untuk ibu bawa mati, untuk istri baru suami ibu. Ini pilih yang mana? Jadi lebih baik kita keluarkan karena itu adalah kewajiban kita, ya Bu ya. Nah, Pak, pakai kan enggak Pak, kita pakai misal 30 sampai 50 gram Pak, pakai Pak, enggak boleh kan? Boleh kan Pak? Disimpan dipakai sama ya. Jangan Allah mau jakalkan. Misalnya nih emasnya nih 100 gram nih, saya pakai 50 gram. Memang mampu ibu bekas gini. 50 gram dipakai, 50 gram disimpan, itu mau ngangkat adalah sama ya. Nanti mau pergi undangan ganti lagi, kalau lagi nanti ganti lagi, itu sih sama lah. Salah dia. Kalau buat kami ini istilahnya 85 tadi. Kalau 100 ini dibagi 2 anak. Jadi untuk 2 orang tidak, ini milik pribadi. Oh, itu milik pribadi. Pribadi. Yang ibu simpan 50 gram yang dipakai 35 gram sama ya. Iya, kalau bergabung dengan yang lain tidak, tapi milik pribadi. Jadi kalau milik punya anak tidak boleh, kan dia urusan dia. Kena anak misalnya gitu, masih kena enggak? Kalau kita berikan anak, nisabnya berkurang, ya enggak kena.
Nggak kena, ya kan? Udah kena. Misalnya ini 85 gram nih. Iya. Udahlah, tak usah nanti aku ngeluarkan zakat mal nih. Aku kasih anak 5 gram, ya tak apa. Kita akal-akalan lagi. Nggak boleh itu ya, Pak ya. Nah, Akal-akalan lagi. Boleh, tapi enggak masalah. Itu kan sama gak ngeluarkan zakat malnya. Karena yang pada dasarnya berkurang. Ya, bukan dijual kan? bukan. Tapi boleh dipegang. Boleh kalau anak membutuhkan. Kalau anak membutuhkan, ya. Boleh. Ya. Ya, begitu aja. Jadi seperti itu. Kalau tanah Pak gimana Pak? Tanah. Nah, tanah kaitannya ada dua pendapat. Jika tanah pertanian, perkebunan yang produktif itu mengeluarkan harus dikeluarkan zakatnya, maka kalau tidak produktif tidak harus dikeluarkan, kecuali kalau ibu hajah menjualnya. Jadi harus yang produktif. Rumah pun gitu kan, rumah kontrakan produktif dikeluarkan. Kalau tidak produktif, kalau mobil produktif, ya ada menghasilkan. Kalau tidak usah. Ya, Tanah udah. kosong. Tanah kosong, tidak usah. Arisinya Tapi buat kalau tanah ibu atau tak berkah, jual? udahlah. Ya keluarkannya. Kalau rumah saya itu kena. Nah, karena zakat mal itu harus memenuhi kategori ya haul dan nisab. Yang kita ngasih-ngasih itu Iya, termasuk sedekah. Oh iya. Paham. Sedekah. Benar lah ya. Iya. Bagus. Sedekah. Sedekah. THR ya sama sedekah.